Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu dan untuk saya pribadi tentunya. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Matur, gimana? Sehat, Bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, Breko gimana sehat? Alhamdulillah. Ini seperti biasa kita lagi viral-viralnya ini, Bang, untuk topik kali ini yaitu tentang isu bahwa ada pengujian nih, inisiatif dari masyarakat ya, bahwa Pertalite kualitas yang seharusnya RON 90 ternyata secara diuji ternyata cuma 86 gitu ya. Ini apakah benar atau tidak, tapi ini sudah menjadi berita viral begitu. Nah ini Pertamina sendiri sudah membantah sebetulnya bahwa itu peralatannya itu Octane Analyzer Portable ya, itu dianggapnya tidak akurat begitu ya. Dan ini yang jadi pertanyaan bahwa kalau tidak akurat kenapa dijual gitu. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar dan tentunya ini masyarakat akan merasa, kalau benar ya, masyarakat akan merasa tertipu begitu. Nah ini mensikapi ini harus bagaimana, Bang? Silakan. Terima kasih Bro Eko. Jadi ini isu yang cukup unik ya mengenai Pertalite, karena Pertalite ini kan BBM bersubsidi yang kemarin diprotes keras oleh publik karena harganya sekarang sudah menjadi 10.000. Nah, jadi begini Bro Eko ya, sebelum publik kemudian menemukan bahwa Pertalite itu ternyata RON-nya tidak sesuai dengan standar, sebetulnya publik ini sejak kenaikan Pertalite itu sudah mulai merasakan hal yang janggal dari penggunaan konsumsi BBM-nya. Publik ya sudah ramai di berbagai Twitter mengatakan kok kenapa sejak Pertalite naik yang harganya 10.000 per liter itu kok bensinnya menjadi lebih boros. Yang biasanya bisa 2 liter itu bisa ditempuh oleh 2 hari, ya sekarang kok isi 2 liter motor kok hanya menempuh jarak 1 hari saja. Nah itu suara-suara itu sudah ada di publik tuh kok kira-kira seminggu ya setelah kenaikan BBM. Nah tiba-tiba kalau kita kronologi tiba-tiba publik ya itu merasa bahwa kok ada yang ganjal gitu, seolah-olah Pertalite yang baru ini yang naiknya baru 10.000 ini kok lebih mudah menguap, jadi lebih mudah habis. Begitulah logika sederhana publik ya. Nah di pasaran ada alat RON analyzer. Octane Analyzer gitu loh yang diperjualbelikan, yang harganya juga cukup mahal ya, 7 juta kalau saya tidak salah. Nah, sebagian masyarakat yang pengen nguji gitu ya, dia beli tuh Octane Analyzer itu, kemudian dia tes ke Pertalite dari Pertamina. Dia kaget dan kemudian dia memviralkan, ternyata alat itu menunjukkan RON-nya itu 86. Nah, inilah yang menjadi sumber kegaduhan saat ini gitu ya. Dan saya kira kita ingin katakan begini, bila ternyata terbukti bahwa Pertalite RON 90 itu berkualitas seperti RON 86 atau jenis premium, maka itu bila terbukti ya, itu adalah bentuk penipuan terhadap rakyat. Itu harus diusut tuntas, Bro Eko. Nah, saya mau berhenti di situ dulu, Bro. Ya, ini dari Pertamina sendiri kan sudah mengklarifikasi dan disampaikan bahwa ini apakah kalibrasinya akurat begitu. Ya tetap pasti pertanyaannya adalah vendor-vendor yang menjual itu nggak mungkin berani jual kalau nggak lulus uji dulu begitu. Nah ini
bagaimana sikap kita? Apakah memang perlu istilahnya masyarakat bersuara kencang gitu ya, agar pemerintah mengusut begitu, bertindak, atau biarkan saja pemerintah mengumumkan seperti apa begitu. Jadi kita terima saja begitu, Bang. Ini menarik ya, Bro Eko. Saya kok menangkap satu fenomena after COVID, setelah COVID. Jadi fenomena masyarakat, saya kira ini terjadi di seluruh dunia. Setelah COVID ini, ya mereka sudah terbiasa menggunakan digital sosial media. Bahkan untuk mendapatkan satu sumber informasi, entah itu benar atau tidak, mereka memanfaatkan sosial media. Nah, peristiwa pasca COVID ini, ya kalau kita lihat para pengamat sosial ya, mereka mengatakan tidak ada setelah COVID ini dengan merajalelanya informasi, maka tidak ada yang lagi namanya single truth, Bro Eko. Tidak ada yang namanya Pertamina, Pertalite itu produksinya Pertamina, kemudian Pertamina bicara kepada publik, menghadirkan pers, kemudian publik percaya. Ya, setelah COVID itu publik tidak mengenal yang namanya single truth. Jadi klaim sepihak, apalagi ini kan Pertamina yang jualan. Itu setelah pandemi COVID, kalau kita amati ya, pengamat sosial juga sama mencermati itu publik tidak percaya lagi yang namanya single truth. Jadi apa yang dilakukan oleh Pertamina menurut saya berdasarkan informasi no single truth tadi itu sia-sia. Publik nggak percaya itu. Kenapa? Karena viral yang melakukan tes itu kan dia melakukan viralisasi, dia melakukan videonya bisa diperlihatkan itu. Ya, bagaimana dia menunjukkan kepada audiens juga ya, pada pengikutnya dia, followersnya dia, ini hasil tesnya dia. Dia menemukan bahwa RON 90 Pertalite itu kok ternyata berdasarkan oktan analysnya hanya RON 86. Nah, kemudian apa yang bisa kita usulkan nih, Breko? Jadi begini ya menurut saya. Kita paham bahwa isu ini ya itu mengganggu kredibilitas Pertamina. Ya, Pertamina sebagai satu entiti, dia tidak bisa mengabaikan begitu saja, apalagi melakukan cara-cara yang tradisional, yaitu melakukan konferensi pers, kemudian menuduh itu alatnya nggak benar, kemudian berharap masyarakat percaya. No, bukan itu pendekatannya ya. Yang harus dilakukan oleh pihak Pertamina ya, pertama, Pertamina bicara dulu di depan publik bahwa Pertamina membuka semua opsi, membuka semua kemungkinan bila ada juga oknum-oknum di internalnya yang memain-mainkan standarisasi dari RON, gitu loh. Jadi dia harus membangun satu narasi publik bahwa dia membuka peluang, semua prasangka, semua praduga dia buka peluang itu. Kalau yang sekarang ini kan ya, Breko dilihat Pertamina mengabaikan semua dugaan-dugaan itu seolah-olah mengatakan cuman kami yang benar. Nah, itu yang saya kira bermasalah dan menurut saya komunikasi publik pemerintah saat ini tidak memahami bahwa era pasca COVID ini no single truth. Jadi orang nggak percaya dengan satu institusi. Jadi dia harus mengatakan kami membuka diri terhadap kemungkinan adanya oknum-oknum yang mempermainkan standarisasi. Nah, baru kemudian bersama dengan Kementerian ESDM saya kira ya. Kok jadi ribet begitu sih Pak? Ya, saya katakan, saya sebagai pakar kebijakan publik, saya katakan memang harus ribet, harus kompleks seperti itu agar kredibilitas Pertamina ini tidak hancur. Karena yang dipertaruhkan dari isu ini adalah kredibilitasnya dia. Dan apalah satu arti entity, apalagi sudah go publik ya, kalau dia tidak mampu menjaga kredibilitasnya dengan baik. Jadi daripada dia hanya mengklaim seperti saat ini, ya saya kira Pertamina lebih baik melakukan tentunya bersama ESDM, karena ESDM ini kan yang regulatornya, yang Pertamina BUMN di bawah Kementerian BUMN, tetapi urusan menyediakan bensin, menyediakan bahan bakar yang mudah dijangkau oleh masyarakat itu tanggung jawab regulator Menteri ESDM. Begitu juga dengan kualitasnya, standarisasi dan sebagainya. Nah, maka Kementerian ESDM juga harus memainkan peran di sini, jangan diam.
Ya, ini harus melakukan investigasi bersama-sama, juga mengajak pihak independen. Jadi diajaklah pihak independen bersama Kementerian ESDM, bersama Pertamina menguji, meneliti uji Pertalite RON 90 di hadapan publik semua, dan mengujinya nggak satu titik, di berbagai titik gitu loh. Apalagi dilengkapi dengan tim independen. Nah, itu semua dalam rangka membangun kembali kredibilitas, karena isu ini dan juga cara pendekatan Pertamina itu telah merusak kredibilitas Pertamina itu sendiri. Nah, saya kira itu, Bro, saran kita terhadap pihak-pihak yang terkait, ya, stakeholder ini. Ya, ini karena menimbulkan keresahan, ya. Jadi ada baiknya harus disikapi, tidak cukup sekedar defensif, ya, membela diri. Ini istilahnya kalibrasinya tidak tepat dan sebagainya. Tapi memang harus diinvestigasi, ya Bang, ya. Betul. Oke. Ya, closing statement, Bang. Ya, saya kira begini. Bicara mengenai solusi, ya, kalau memang Pertamina benar, ya, telah melakukan RON-nya itu tidak salah, dan juga tuduhan-tuduhan masyarakat itu ingin dibantah, maka menurut saya investigasi itu perlu dilakukan. Dan juga mengajak kementerian terkait, ya, Kementerian SDM dan juga pihak independen. Investigasi harus tetap dilakukan, bukan hanya sekedar klaim-klaiman. Ya, kemudian dari hasil investigasi itu barulah dinyatakan bahwa apa temuannya. Ya, termasuk menurut saya tidak hanya menguji RON, tetapi publik juga harus dikasih tahu sebetulnya Pertalite yang harganya sudah 10.000 itu kandungannya apa sih? Apa juga ada sulfur misalkan? Ya, satu zat yang dianggap berbahaya. Ya, saat ini saya kira tidak ada BBM di dunia ini yang masih ada sulfurnya gitu. Nah, ini juga harus dikasih tahu ke publik. Mesin Pertamina ini kira-kira, ya, kilang-kilang Pertamina atau BBM yang dibeli oleh Pertamina ini kira-kira sudah memenuhi standar yang benar atau belum sih? Berapa sih RON-nya, berapa sih unsur nitrogen, unsur neptana dan sebagainya lah, itu orang-orang chemical engineering yang paham itu. Dan itu harus diungkapkan kepada publik. Sekali lagi, jangan menganggap remeh isu ini, jangan menganggap seolah-olah dengan pernyataan sepihak dari Pertamina itu publik percaya. Nah, apalagi publik tuh bisa mencari-cari benar. Nah, lebih baik memang Pertamina mundur sedikit ke belakang, melakukan konferensi pers mengatakan, ya, kami membuka diri juga apabila ada oknum-oknum internal kami yang melakukan penyimpangan terhadap standarisasi ini. Gitu loh. Itu kalimat yang paling tepat, sehingga oke, berarti dia terlihat membuka diri, yang kemudian baru kami akan melakukan investigasi yang menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak independen bersama dengan pihak-pihak yang otoritatif lah begitu. Barulah kemudian hasilnya disampaikan, dan saya kira tidak perlu waktu yang lama juga sampaikan bahwa memang Pertalite itu sudah lulus uji RON dan RON-nya 90, ya. Lulus uji oktan, oktannya 90, dan itu yang menjadi kredibilitasnya Pertamina gitu. Saya kira ini tanggung jawab Pertamina dan juga para pemangku kepentingan, ya. Saya kira itu, Bro. Jangan sampai ada kesan bahwa Pertalite RON 90 yang dijual berkualitas RON 86 itu ternyata Pertamina ingin menipu rakyat, menguntungkan BUMN-nya sendiri. Nah, itu kesan itu yang harus diperbaiki, ya. Harus bisa dikoreksi. Kalau perlu itu dilakukan seoptimal mungkin supaya reputasi Pertamina kembali normal lagi. Demikian, Bro Eko. Oke, Bang Matur. Ini saya kira masyarakat juga harus aware, ya, jangan menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di Twitter, ya. Jadi istilahnya menyuarakan boleh, tapi jangan sampai overreaction, ya. Tunggu juga apakah Pertamina menginvestigasi temuan ini. Kita juga nggak boleh menyalahkan teman-teman yang menemukan uji coba itu, malah kita berterima kasih amat sih habisnya dia uji. Sekaligus juga menurut saya Pertamina harus menjawab kenapa keanehan itu kok dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya keanehan ini bersifat subjektif atau objektif. Jangan-jangan memang Pertamina mencampur kandungan baru gitu loh, yang kemudian menyebabkan itu cepat habis. Demikian. Jadi terkonfirmasi seolah-olah ini ini masalahnya benar gitu kan, Bang. Benar. Nah, itu yang harus dibuktikan di investigasi. Oke, terima kasih Bang pencerahannya untuk JSA kali ini. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan kita bertemu lagi di JSA yang akan datang.
Terima kasih atas perhatiannya, Bang Matur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.